Wira Widya Ananda, sarjana hukum dengan IPK 3,42. Dwi Nova Indrayanti, sarjana hukum dengan IPK 3,26. Jabal Nur, sarjana hukum dengan IPK 3,61. Darwis, sarjana hukum dengan IPK 3,68. Dengan IPK 3,77. M. Saiful, sarjana hukum dengan IPK 3,15. Lauza Rizky Amalia, sarjana hukum dengan IPK 3,32. Agus, sarjana hukum dengan IPK 3,64. Ditetapkan di Agus, sarjana hukum dengan IPK 3,64. Wilayah 9 Sulawesi yang diwakili oleh Bapak Profesor Dr. Haji Siatin Andi Jema MSI, kepada Bapak dengan hormat disilakan. Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Rabu 18 November 2020, kami atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kedokteran berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku lena yang ada pada kami, dengan ini mengukuhkan saudara sebagai lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kedokteran pada jenjang pendidikan sarjana dan gelar kesarjanaan, sarjana ekonomi yang disingkat SE, dan sarjana hukum yang disingkat dengan S1. Dan oleh karena itu, kepada saudara diberikan hak, kehormatan, dan kewajiban berkaitan dengan gelar akademik yang saudara capai sesuai dengan undang-undang dan adat kebiasaan. Atas nama Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kedokteran,
Syarif Terima. Terima kasih. Dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadu Kelam berjanji satu, akan menjunjung tinggi norma-norma ilmiah dalam lapangan keahlian kami masing-masing. Dua, akan senantiasa dan berbakti pada alma mater yang kami cintai dan agungkan. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lamadu Kelam, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadu Kelam. Tiga, akan mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa serta negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Wisudawati terbaik. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lamadu Kelam SMK. Terbaik pertama adalah Andi Kusniati Ramadhani. Terbaik kedua Arif Febrianto. Terbaik ketiga Asnania. Diundang kepada orang tua untuk mendampingi diundang kepada Wakil Bupati Wajo dan Kepala LLBT beserta Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum untuk menyerahkan penghargaan.
Siap. Hadirin disilakan kembali ke tempat. Sambutan pertama oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi atau yang mewakili. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Bupati Wajo dan dalam hal ini yang diwakili Bapak Wakil Bupati. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insan yang kami hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kementerian Sekan. Yang kami hormati Ketua Senat Sivitas Akademika TIH STIE Kementerian Sekan. Yang kami hormati para orang tua, wali khususnya para wisudawan dan undangan serta hadirin sekalian yang saya banggakan. Sebelum membacakan sambutan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan, terlebih dahulu menyampaikan permohonan dari beliau karena beliau tidak sempat hadir bersama dengan kita semua karena beliau sedang berada di Bau-Bau dalam rangka pertemuan dengan wali kota Bau-Bau, hingga beliau menugaskan kepada kami untuk membacakan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menyaksikan peristiwa yang penuh kebahagiaan ini, yaitu acara rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana STIH STIE Kementerian Sekan tahun akademik 2020-2021. Hadirin yang kami hormati, kepada para wisudawan yang berbahagia, atas nama pribadi, pimpinan dan atas nama seluruh keluarga besar Lembaga Layanan Pendidikan Wilayah 9, kami mengucapkan selamat atas kelulusan dan gelar akademik yang saudara-saudari raih sesuai dengan bidang ilmu. Para orang tua dan orang tua donatur, penyedia beasiswa dan keluarga wisudawan, kami bersyukur, berbahagia, dan sekali lagi mengucapkan selamat atas keberhasilan anggota keluarga Bapak dan Ibu dan saudara-saudari sekalian. Dan tak lupa dan tak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada seluruh sivitas akademika STIH STIE Kementerian atas pengabdian, kerja keras dan kerjasamanya dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah di kampus yang tercinta ini. Hadirin yang kami hormati,
Wisuda ini merupakan cerminan bahwa pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi telah berjalan dengan baik, hingga para alumni yang wisuda hari ini merupakan putra-putri terbaik bangsa dan negara Indonesia yang lahir dari sebuah proses pendidikan dan pelatihan dari kampus ini, yang siap mengabdikan dirinya bagi kepentingan masyarakat bangsa dan negara dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, karena dihasilkan lulusan yang mendukung ekonomi yang kuat, tenaga kerja berkualitas, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi tersebut sangat tergantung pada sistem pendidikan yang mampu menyediakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, maka dibutuhkan peran serta loyalitas para pendidik dan karyawan untuk bersama-sama dengan pimpinan melakukan peningkatan semangat upaya peningkatan jati diri, tetap komitmen untuk bekerja optimal dalam rangka menciptakan mutu lulusan yang diharapkan stakeholder. Jadi otonomi pengelolaan dengan organisasi yang sehat, yang salah satunya melalui pemberian akses secara khusus kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan atau kemampuan ekonomi, tapi kemampuan akademik. Program bidik misi yang diterapkan adalah upaya pemerintah untuk menjangkau masyarakat miskin dan memberi dukungan bagi anak usia sekolah agar dapat mengenyang pendidikan sampai perguruan tinggi. Hadirin yang kami hormati, kami mengingatkan pada institusi penyelenggara pendidikan tinggi, termasuk institusi ini, tetap mengutamakan mutu dan kualitas ruangan. Sebagaimana misi TIH memastikan bahwa pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang menghasilkan sarjana hukum yang unggul dalam bidang ilmu hukum. Kedua, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berdaya saing nasional dan relevan dengan tuntunan pengguna jasa pendidikan tinggi. Ketiga, menyelenggarakan pengelolaan pendidikan tinggi yang profesional dan akuntabel untuk meningkatkan citra perguruan tinggi. Empat, melahirkan lulusan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal dan budaya bangsa. Dan kemudian misi dari STIE Kementerian adalah bahwa pertama, melaksanakan Tridharma perguruan tinggi secara efektif dan efisien. Kemudian menyiapkan lulusan yang sesuai kebutuhan dunia kerja dan masyarakat. Memasuki persaingan yang terjadi pada tingkat ASEAN tidak hanya terjadi pada sektor perdagangan saja, tetapi juga pada sektor jasa, termasuk dalam lingkup pendidikan tinggi, agar perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas. Beberapa hal yang patut mendapat perhatian adalah sarana dan prasarana kampus. Bagaimana tadi yang disampaikan Pak Ketua bahwa sementara dalam pembenahan kampus. Kemudian tenaga pengajarnya ditingkatkan ke jenjang S3. Tadi juga ada tenaga pengajar yang melanjutkan atau yang ke jenjang S3 Pak. Dan juga kurikulum harus disesuaikan dengan kondisi pasar serta hal-hal yang lain yang terkait dengan peningkatan kualitas pendidikan. Dan kami sampaikan bahwa perguruan tinggi diwajibkan memiliki SPMI atau sistem penjaminan mutu internal. Dengan demikian yang dimaksud yang jaminan mutu pendidikan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholder memperoleh kepuasan agar perguruan tinggi menghasilkan alumni luaran yang betul-betul berkualitas dan siap untuk dipakai kapanpun, dimanapun dibutuhkan. Untuk mendapatkan yang namanya alumni yang berkualitas adalah perguruan tinggi harus sehat. Dalam hal ini yang kita akan sehat bahwa perguruan tinggi
tidak dalam konflik antara yayasan dengan pengelola, dan tidak ada batas jauhnya, dan rasio persen dan oscar mencukupi. Kemudian pembenahan lembaga yang meliputi lembaga penyimpanan mutu, laporan, pangkalan data, bukti lancar, dan peringkat akreditasi hingga sampai ke akreditasi A. Kemudian pembenahan komponen proses, yaitu meningkatkan kualitas tenaga pengajar atau dosen, karena mereka lah yang menciptakan proses yang efektif dan efisien untuk menghasilkan output yang memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan. Kedua, selalu melakukan perbaikan proses belajar mengajar untuk memenuhi tuntutan tenaga kerja yang profesional, khususnya di bidang hukum dan ekonomi. Tiga, mengembangkan kurikulum ke arah lulusan yang diinginkan oleh dunia kerja dan orientasi lokal dan berwawasan global. Kemudian menyediakan sarana dan fasilitas yang cukup, antara lain perpustakaan yang lengkap, peralatan multimedia yang modern, dan laboratorium yang ditunjang dengan para laboran yang kapabel untuk mengoperasionalkan sarana tersebut. 5. Adanya persaingan perguruan tinggi, sehingga perguruan tinggi yang kurang kompetitif akan ditinggalkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, para pengelola pendidikan dituntut untuk mampu memenuhi keinginan masyarakat sehingga perguruan tinggi tetap eksis. Nah, ada dua hal strategi dalam mengelola perguruan tinggi. Pertama, inovatif adalah pengelola kampus ini mulai dari ketua sampai kepada pengelola jurusan, lembaga, dan unit pelaksana teknis di perguruan tinggi senantiasa melakukan inovasi atau perubahan yang mengarah kepada kemandirian kampus yang dikelola berdasarkan 5 prinsip, yaitu akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, serta efektivitas dan efisien. Kemudian profesional. Dalam pengelolaan kampus harus dikelola dengan profesional, karena dengan profesionalisme kita dapat eksis dalam menghadapi tantangan perguruan tinggi ke depan. Kita dapat mencari tingkat kepercayaan dari masyarakat yang disebut dengan eksis atau tingkat keagungan kampus sebagai roh dari kampus peradaban Islam. Yang perlu kami informasikan bahwa Kopertis atau lembaga layanan LBT sudah keluar wilayah 3 kabupaten kita provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Palu. Jadi tinggal wilayah lembaga yang LBT yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Nama Kedolipti yang berada di Manado yaitu Kedolipti wilayah 16, sampai 15 berada di Kupang. Itu yang baru berada, belum ada tenaga damping kepalanya. Kemudian para Sudawang Sudawati dan ucapkan atas apa yang telah Anda capai. Walau demikian, saudara tetap dituntut untuk terus belajar dan jangan merasa puas dengan ilmu yang dimiliki. Jangan berhenti menuntut ilmu, karena selalu berkembang sejalan dengan pengelolaan dengan persoalan yang timbul. Wisuda bukan akhir dari menuntut ilmu, tetapi merupakan awal dalam pengembangan ilmu yang dimiliki, sehingga dapat meningkatkan potensi diri, baik dalam bersikap maupun dalam bertindak. Untuk mendapatkan predikat manusia yang berkualitas, tidak cukup hanya memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi semata, tetapi juga memiliki kemampuan dan keterampilan perilaku atau akhlak, etis, moral, serta agama. Apabila semua itu telah Anda miliki, maka saudara-saudari
mempunyai daya saing yang tinggi di tengah-tengah kehidupan global. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah setempat dan jajarannya atas bantuan dan partisipasinya dalam rangka mengembangkan pengembangan perguruan tinggi daerah ini. Sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Ketua bahwa Pak Wakil Ketua Bupati cukup datang sini meninjau kampus TIE dan CIH. Ya, kepedulian cukup tinggi dan alhamdulillah kami ucapkan terima kasih Bapak dan Bapak Wakil Bupati. Dan kami menyampaikan selamat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan melindungi kita semua dalam setiap gerak dan langkah yang kita kerjakan sebagai wujud dharma bakti pada bangsa, negara, dan agama. Sekian dan terima kasih atas nama Kepala Lembaga yang tidak sembilan, Bapak Profesor Dr. Yasruddin MSc. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita banggakan bersama, yang mewakili Kepala Kedua Dikti Wilayah 9 Sulawesi, yang saya hormati Ketua beserta unsur pimpinan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Insani Lama Dukelang Sengkang, yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH beserta segenap dosen dan sivitas akademika kampus Lama Dukelang Sengkang. Yang saya hormati saudara-saudara saya, wisudawan yang saya banggakan, serta para hadirin, orang tua serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga diberikan kemudahan untuk hadir pada kegiatan kita hari ini. Selawat dan salam juga kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, para keluarga serta sahabatnya, dengan harapan bahwa kita semua akan memperoleh syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Tentu saya ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia wisudawan pada hari ini yang telah menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Sekali lagi kami dari pemerintah Kabupaten Wajo mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kita tahu bersama bahwa untuk sekarang ini di Kabupaten Wajo ada peningkatan pasien kita, sehingga penerapan ini harus kita ketat. Begitu juga dengan kepada para wisudawan. Apabila setelah dari sini, saya minta kepada kita semua untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat perihal COVID-19 ini. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama mengawali sambutan, saya ucapkan selamat datang kepada Kepala Kedua Dikti Wilayah 9 Sulawesi atau yang mewakili. Selamat datang di Bumi Lama Dukelang, Kota Sutra, Kabupaten Wajo. Semoga kehadiran Bapak atau yang mewakili beliau pada hari ini tentu menjadi spirit bagi kami dalam memajukan pendidikan tinggi, khususnya yang ada di Kabupaten Wajo. Selanjutnya, kami ucapkan selamat kepada segenap
Sivitas Akademika, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadu Kelang Sengkang, beserta para wisudawan dan wisudawati yang mana pada hari ini telah dikukuhkan sebagai sarjana ekonomi dan sarjana hukum. Merupakan suatu kesyukuran dan kebahagiaan bagi kita semua karena pada hari ini anak-anak kita telah menyelesaikan studi pendidikan kesarjanaan mereka yang telah ditempuh kurang lebih 4 tahun lamanya, sehingga hari ini kita jadikan sebagai salah satu momen yang bersejarah bagi saudara-saudara sekalian yang pula menjadi gerbang baru dalam menatap masa depan saudara-saudara para wisudawan dan wisudawati. Tanpa mengurangi rasa syukur dan kebahagiaan tersebut, tentu kami mengharapkan para hadirin sekalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah daerah. Kami sangat mengharapkan setiap orang maupun lembaga yang akan melakukan hajatan atau melibatkan banyak orang agar senantiasa aturan tersebut menjadi perhatian utama bagi kita semua. Karena hal demikian itulah saat ini menjadi tumpuan kita dalam membatasi penularan COVID-19 di daerah kita yaitu Kabupaten Wajo. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini pula saya ingin berpesan kepada saudara-saudara para wisudawan, wisudawati Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadu Kelang bahwasanya pendidikan telah kita tempuh selama kurang lebih 4 tahun merupakan suatu bekal tak terbatas yang kita miliki dalam mengarungi kehidupan di masa yang akan datang. Olehnya itu, berbagai pengalaman dan pengajaran tersebut hendaknya kita amalkan dalam kehidupan kita kelak. Ada satu hal yang paling menarik saya kutip dari majalah kampus Lamadu Kelang, yaitu Macora, yakni tulisan yang dibuat oleh salah satu dosen pada kampus ini dengan judul "Seekor Anak Elang yang Dibesarkan oleh Keluarga Ayam Selamanya Tidak Akan Bisa Terbang". Berdasarkan tulisan tersebut disampaikan pesan patut kita cermati bahwa hendaknya apabila kita berubah, ingin berubah, maka berubahlah mulai saat ini. Walaupun perubahan itu bergerak dengan perlahan, akan tetapi dengan niat yang tulus, ikhtiar yang optimal, dan senantiasa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dibimbing ke arah yang lebih baik. Insya Allah apa yang akan kita usahakan dapat menjadi amal. Olehnya itu, hari ini merupakan momen yang sangat penting bagi kita untuk memulai perubahan ke arah lebih baik yang sejak lama selalu kita impi-impikan. Silakan padukan semua bekal ilmu, bekal pengalaman, dan bekal agama yang telah kita pelajari sejak dahulu kala dalam mengiringi perubahan kita yang lebih maju dan lebih sejahtera. Hadirin yang berbahagia, terakhir sebelum kami akhiri sambutan ini, kami juga ingin menyampaikan apresiasi yang sangat baik atas kemajuan yang diberikan oleh kampus Lamadu Kelang dalam masa usia 20 tahun terakhir. Semoga perubahan perguruan tinggi menuju Institut Ilmu Hukum dan Ilmu Ekonomi telah diupayakan oleh Sivitas Kampus Lamadu Kelang dapat segera terwujud. Tentu kami berharap kemajuan yang diupayakan ini turut melahirkan sumber daya manusia yang kompeten dan mampu bersaing dalam memajukan kesejahteraan kita ini. Lamadu Kelang jaya. Lamadu Kelang jaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Selamat kepada selamat pasti berherat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu syukur. Hadirin dimohon berdiri. Rapat senat terbuka luar biasa ditutup oleh Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda sarjana negara STIH Lamadut Keleng ditutup secara resmi. Dengan berakhirnya rapat senat terbuka luar biasa, maka seluruh rangkaian akan selesai dan kami tutup dengan ucapan hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada para rombongan senat, Wakil Bupati Wajo dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 9 Sulawesi dipersilahkan untuk beristirahat. Bagaimana dengan pendapatnya yang adanya wisuda ini di tengah pandemi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita laksanakan dan kita saksikan bersama dalam rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH Lamadut Keleng. Tentu yang pertama saya ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati yang telah diwisuda tadi. Tentu kami mengharapkan ke depannya kami dari pemerintah Kabupaten Wajo. Tentu selanjutnya kami arahkan kepada anak-anak kita yang baru saja diwisuda tentu pengabdian kepada masyarakat. Saya himbau kepada anak-anak wisudawan, janganlah mau menjadi begitu selesai menjadi pegawai negeri, tetapi membuka lapangan pekerjaan, bagaimana menampung wisudawan yang ada. Semoga tentu kedepannya kampus ini bisa berkembang dengan baik. Ya, kedepannya tentu akan sinergitas dengan pemerintah Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan selamat kepada para wisudawan, wisudawati STIH dan STIH Lamadut Keleng. Mudah-mudahan ada berkahnya kepada bangsa dan negara. Dan tak lupa mengucapkan kepada para pimpinan perguruan tinggi STIH Lamadut Keleng, utamakan kualitas
dan mutu pendidikan. Mudah-mudahan STI Kelang tetap eksis ke depan, insya-Allah. Sekian, terima kasih.